Hai semua, kembali lagi kita dalam episod baru Just Talk Bah, episod 13. What really goes on with bad kids? Dalam episod ni kan boleh dengar dari tajuk dia macam kita ada rasa ingin tahu untuk mengetahui apa yang sebenarnya berlaku dengan budak-budak nakal ni. Okey. Nama saya Joanna Fifth Eric dan saya merupakan moderator untuk episod kali inilah. Okey, tanpa membuang masa, marilah kita saling berkenal-kenalan dengan kita punya panelis pada hari ini. Okay. Hai, nama saya Prissy Patrus, but everyone can call me Prissy, and saya merupakan pelajar tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Chunghua. Oke, halo, nama saya Aldo. Kamu boleh panggil saya Edo. Saya tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tenong. Oke, dan nama saya Muhammad Azrul. Boleh juga kamu panggil Azrul gitu. Dan saya merupakan murid tingkatan 5 dari SMJK Chunghua. Okey. Jadi selepas dah mengetahui kita punya panelis-panelis ni, kita boleh tahulah bahawa Pris ini ada seorang PRS dari dia punya baju purple kan, dan si Azrul ni kan dia juga sebenarnya seorang PRS lah dari sekolah Chunghua. Okey, jadi kamu orang mesti ingin tahu kan apa sebenarnya tujuan untuk episod kali ini. Jadi tujuan untuk episod kali ini kan adalah untuk ingin mengetahui apa sebenarnya tujuan mereka di sebalik dia punya tingkah laku inilah, untuk mendengar lebih mendalam dan juga memahami perasaan mereka lah. Okey. Tanpa membuang masa lagi, marilah kita masuk segmen yang pertama. Bye-bye. Hai semua, kembali lagi kita untuk segmen yang pertama, Behind the Neighbors. Jadi dalam segmen ini kita akan lebih mengetahui apa yang berlaku di sebalik mereka punya tingkah laku ni. Adakah mereka punya perbuatan ni kan sebenarnya memang betul-betul yang datangkah ataupun yang tidak sengaja? Gitu. Okey. Ini soalan si Albo. Okey. Bilakah anda mula sedar bahawa orang lain melihat anda sebagai pelajar yang bermasalah? Saya perasaan orang mungkin saya sebagai seorang pelajar yang bermasalah Pak. Sebab tentu kami sama satu kelas mendapat di sini. Sebab ada kawan satu orang ni dia dulu kami ngakui. Jadi saya rasa itu salah faham. Dan saya rasa semua orang fikir kami sebagai budak homofоб. Jadi kau rasa disebabkan itu yang hanya itu saja kan yang kau lakukan? Adakah itu terus macam untuk semua orang terus anggap kau sebagai budak yang bermasalah? Saya rasa tidak semua, tapi sebahagian anggap sebagai pelajar. Oke. Sekarang kita tanya Azrul pula. Sebagai pihak silakan. Apa ini kali pertama kamu perasan ada pelajar yang sering membuat masalah di sekolah? Saya lah kan. Yang saya masuk masalah sekolah dari situ. Dan itu saya bilang ada satu masalah yang tiba-tiba orang yang pandang saya. Dia dasar kemana? Pasti dia. Dan saya rasa itu pun macam kenapa lah seperti itu. Kalau saya tidak buat apa-apa pun. Terus saya sedikit tadi tak mau macam pulang lah ke apa-apa pun. Jadi kau kenapa macam kau akhirnya tahu apa sebenarnya tujuan kenapa mereka buat itu? Saya tanya iyalah kenapa kamu macam jauh dari saya itu. Kan saya tidak buat apa-apa, tapi kalau macam tak selesa sampai saya sendiri dah sampai saya kayak sini. Tapi akhirnya
orang lain itu dalam masih selesa aja kan sama kamu. Stay sorry. Itu dapat musimnya itu. Syukur dan alhamdulillah. Oke. Sekarang kita tanya kelas nutrisi. Oke. Memanglah kan kalau macamnya yang macamnya para pelajar perempuan kan dia mesti ada pandangan lain jangan terhadap budak nasan ni. Oke. Jadi nutrisi sebagai anda lakukan. Apakah perkara pertama yang terlintas di pikiran kamu apabila dengar tentang budak nak? Okay. Mungkin from my perspective, most of people think that maybe kalau pasal budak nak kami kan mungkin akan terlintas di pikiran orang pasal nakon dia. Gitu. Mungkin dalam akan pikir lain-lain lah. Mungkin ada yang setengah daripada mereka akan overthinking and then maybe mungkin bila dalam berkawan sama orang mungkin ada kesan juga baru gitu reputasi orang akan cuma kalau dalam berkawan sama karena kalau ada kan yang terlintas pikiranku yang tadi yang konsep ini memang ada yang begitu but for me kalau budak nakal ini tidak juga lah ada yang terlintas pikiran saya. I just think that mungkin orang buat itu perkara sebab ada sebab dia everything happens for a reason. Mungkin di sebaliknya ada yang kita tidak tahu kenapa dia buat itu. Mungkin ada pengaruh sesuatu yang membuat dia membuat itu benda. Mungkin ada di sebaliknya yang dia tidak dapat ubah pun apa yang dia buat. Tapi dia mau stop, dia tidak dapat stop langsung. That's my perspective. Wah, pasal dia pernah mau thank you Prissy untuk tadi yang pada sekarang kita balik lagi kepada hal seperti apa dan jadi pernahkah kau berkawan atau berada dalam kumpulan kawan kau yang belajar ini kan yang dianggap sebagai nak macam kau berkawan dengan murid yang memang dikenali sebagai sedang bermasalah sebab Tadi saya tendang lah. Bisa so sejak kalau mau dengan sana mana ya? Dan kalau sampai sini kan sudah dari kisah. Saya kalau ada kawan pun saya baik. Tapi kecuali kalau macam orang buat masalah saja, sejak apa? Hasilnya. Oke. Tiga, asal dari punya dapat jelas. Oke, ini kepada si atau balik lah. Oke, bila kau lihat semula semua kita berlaku yang kau pernah anggap sebagai budak permasalahan. Kau adakah kau rasa label budak nakal itu kan dia datang daripada salah faham trauma ataupun macam kekeliruan oleh pelajar lain? Saya rasa label budak nakal itu datang dari kesalahpahaman lah. Sebab kebanyakan orang ni, orang tahu menilai je tapi orang tidak tahu sendiri juga. Sebab berperasaan aku, orang tidak soal sendiri hidup kejadian apa yang terjadi. Tapi orang terus main label je. Ucapan yang bagus juga dari si Agak ini. Oke. Jadi kita tanya pada Prissy ya. Jadi, pernahkah kau lihat mereka buat sesuatu yang baik kan? Yang tidak bermasalah ya. Tapi kan, walaupun dalam buat benda baik ini, orang lain masih anggap mereka sebagai budak yang dapat. Kalau pasal soalan yang pasal soalan yang disebut tadi, memang ada yang berfikiran seperti itu ya. Biasanya kalau budak nakal ni budak nakal kan biasa kan budak nakal memang orang akan memang sudah ada expectation pada orang yang orang akan anggap ni budak nakal memang nakal selalu namanya padahal so when they try to be a good person walaupun dia merasa dia pun akan terfikir juga sa nakal jadi jangan senang-senang tapi orang masih mau ada something yang tidak yang work untuk kasih bagus dari itu lah. So
ya memang ada yang mengganggu. Ada juga sesetengah pikiran berani dan orang nakal ni orang buat begitu mungkin ada yang bilang orang just mau attention saja. So I think ya saya rasa memang ini situasi pernah sering saya lihat lah, terutama sekali di sekitar kawasan sebelah ini. Terima kasih kepada Species. Oke. Sekarang sebelum kita akhir segmen pertamanya, sekarang kita sudah tahu lah kan, pendapat, jawaban-jawaban dan juga pengalaman-pengalaman daripada 3 orang panelis kita ini. Ada juga yang bilang mereka ni budak nakal ni kan, mereka memang tiada intentions untuk buat pun kita laku itu. Ada yang kada salah faham, tapi walaupun mereka try untuk kasih shield balik punya reputasi, mereka somehow karena macam tidak percaya lah. Tapi tidak. Kita akan tahu selanjutnya dalam segmen yang kedua. Semua oke, masuk kita dalam segmen yang kedua, Unseen Stories. Rasa macam misterius pula kan dia punya nama segmen ni. Oke, jadi dalam segmen kedua ni kan kita akan lebih mengetahui kisah-kisah yang budak nakal ni tidak pernah kasih tahu kah, yang orang lain memang tidak tahu pun, tetapi mungkin di dalam hati yang budak nakal ni kan memang dorang macam simpan lah, yang mereka rasa ragu-ragu untuk kasih tahu orang. Oke, sekarang soalan pertama dalam segmen ni saya mau tanya si Aldo lah. Jadi apa yang anda hadapi di luar sekolah yang mempengaruhi tingkah laku kau di dalam kelas? Adakah yang macam di luar sekolah tu kan kau ada buat sesuatu ataupun kau dipengaruhi oleh sesuatu yang sampai kau punya tingkah laku yang kau kena panggil budak masalah di sekolah itu terjadilah? Ya budak sekolah, budak nakal. Ya pastilah, sebab saya kan tinggal asrama. Jadi saya rasa sebab dari persekitaran saya juga lah. Kawan-kawan saya yang hyperaktif, jadi dia pengaruh gaya saya di kelas yang macam terlampau bising, suka mengacau orang. Jadi saya rasa dari hal itulah yang kasih pengaruh saya kan sampai saya kena label jadi budak bermasalah. Saya rasa kalau yang tapi saya rasa kan yang macam budak yang hyperaktif ni kan di dalam kelas dia ni bukan budak bermasalah tetapi nakal kan. Dia macam dia orang mau make friends and then boring lebah itu kalau terlalu duduk diam saja. Iya, dia macam kan mestilah macam karena kasih mesra-mesra sikit kan di dalam kelas. Jadi I think kan walaupun macam pengaruh daripada kawan, tapi mempunyai kawan yang hyperaktif pun bagus juga. Because dia boleh macam dia tolong kita lebih sociable. Oke, jadi ini untuk si Azrul. Oke. Pernahkah yang time segmen yang pertama tadi itu kan kau bilang yang bila kau first jadi PRS terus kau kena dihindari oleh pelajar lain. Oke, jadi pernahkah kau ada mengambil masa untuk tanya-tanya pelajar lain macam apa yang kau ada buat, adakah kau mendengar dan juga kau tanya dorang lah macam untuk apa yang saya boleh buat supaya tidak kena hindar lagi lah gitu. Bagi saya macam saya ada juga kawan rapat saya lah, itu si Akil. Saya selalu tanya dia macam saya selalu tanya dia kenapa saya punya kawan ni selalu biar saya begitu, pinggirkan lah. Tapi bila dia cara begitu macam kau layan biar dorang macam makin lama makin rapat dengan kau, baru dong mau selesa lah. Sebab yalah dorang mau buat pun yang time saya baru masuk, yang saya belum tahu apa-apa lagi pasal PRS gitu, macam
orang anggap saya macam tak buat kerja lah. Jadi adakah dia berkesan lah bila lepas tak kau dengar kau punya kawan si Akil macam minta dia nasihatkan, adakah dia berkesan untuk kau lah, macam kau ada tanya-tanya macam kau pergi bersembang sama murid lain gitu? Bagi saya memang berkesan lah sebab macam dari awal saya tanya dia, kau teruskan je walaupun dong nama lain kau tanya je dorang, kawan dengan dorang supaya macam makin lama makin dorang dah ingat sudah tu mengindah tu, dong still open sudah gitu. Baguslah tu kalau begitu. Kadang-kadang kan kalau kita dengar nasihat daripada kawan rapat kita, saya rasa ini memang yang ini memang macam kritikal lah untuk kita semua. Ialah kita mesti tanya pandangan kawan rapat kita kan. Yes. Sebab dia yang paling kita percaya, paling yang kita macam kalau kita ada apa-apa masalah kita mesti macam kita mesti pergi jumpa dia juga kan. Betul. Jadi saya rasakan even kalau kau macam bukan takut lah, tapi dia macam kalau kau ragu untuk tanya orang lain, pelajar lain tentang apa masalah yang saya ada buat, apa yang saya boleh buat untuk supaya kamu semua selesai sama saya. Lebih baik untuk jumpa dengan kau punya rakan baiklah, rakan kau yang sangat rapat sama kau. Untuk tanya apa yang saya boleh buat. Kau rasa saya gini-gini kah gitu kan? Okey. Jadi ini untuk si Prissy lagi pula. Okey. Adakah kau rasa sebagai PRS lah kan? Adakah kau rasakan yang budak-budak nakal ni, diorang betul-betul nakal kah ataupun memang ada sebab lain di sebalik kelakuan mereka? Oke, kalau bagi pandangan saya sebagai seorang PRS, kalau budak nakal ni, bagi saya lah kan, budak nakal ni dia bukan dia yang meminta tuan tu benda, mungkin sebab kalau bukan melalui satu pengaruh tu macam bak atau pepatah, diorang bilang tu ikan rosak melalui kepala, entah kalau betul atau tidak. Setiap perlakuan nakal itu tidak semestinya dari diri diorang sendiri, bukan diri diorang sendiri yang mau. Mesti ada satu benda yang bikin pengaruh diorang sehingga lah diorang buat itu perkara yang macam kena bilang nakal begitu. So in my perspective kan, bukan semuanya budak nakal itu di-consider nakal dan jahat. No, itu diri dorang sendiri punya latar belakang apa yang mempengaruhi dorang sehingga dorang membuat perkara seperti itu, sehingga dorang dilabel sebagai anak nakal, budak nakal. Betul lah, itu sama saja. Itulah dari sudut pandangan saya. Dan bagi saya kan, setiap budak nakal ni, setiap orang ni mempunyai batin dorang sendiri. So bagi saya kan, kalau budak nakal ni, saya rasa kesian juga mungkin ada sesetengah daripada diorang tidak perasaan pun kenapa diorang nakal. Ini means diri diorang sendiri pun ada luka yang diorang hadapi atau trauma yang diorang hadapi lah. That's why diorang jadi begitu. So memang kesian, mungkin disebabkan daripada pengaruh yang membuat diorang begitu. Saya kasih cerita sedikit lah pasal pengalaman saya. Oke. Saya sebagai seorang kakak lah. Saya juga sebagai seorang PRS dan juga sebagai seorang kakak dalam 5 adik orang beradik. And then I have 2 little brothers, and then which is very naughty and very handsome, just like me, very pretty. Okay. Adik saya ni si Prince lah. Nama dia si Prince. Not Prince England lah. Dia Prince, and then dia ni dia sekarang sudah form 1. Dia sekolah di SMK Kamabung. And then dia ni, he used to be very charming boy, very innocent little boy, very shy little boy when he was little. Yeah. And then ada satu ketika masa tahun 2020 tu ada tragedi berlaku, tapi saya tidak kasih cerita terlalu panjang lah. Saya kasih singkat saja. And then itu make him something yang dia rasa macam
tahu lah kan seseorang diri dia tuh dia ada batin dia terluka bah. Diri dia terluka sehingga membuat dia rasa macam bukan diri dia sendiri sudah. Terus dia rasa macam ada something yang dia mau kasih, mungkin ada something yang dia mau kasih ruin diri dia sendiri bah. And then disitulah bermula yang kami perasan dari yang dia innocent betul kan, yang malu betul kan tuh lelaki, tiba-tiba yang jadi macam bila mau bercakap sama dia pun dia tiba-tiba jadi yang agresif betul cara dia bercakap sama kami. Lepas tu dia macam pandai melawan, dia jajal, and then mau spend time, mau play lah, dia lebih spend time dengan play full time berbanding dengan study time. Ya, mau work time begitu. Terus disitulah saya perasan yang macam oh mungkin bukan dia yang mau itu, ada something yang pengaruh diri dia sendiri. But dalam masa yang sama, walaupun dia sejajal-jajal begitu, banyak kali sudah dia kena marah. Saya perasan satu hari dia tiba-tiba soft spoken sama saya, bahwa walaupun masa itu kan saya marah-marah dia kan dia soft spoken sama saya, and then tiba-tiba dia turuti saya punya cakap. Baru sama cakap perintah. Aduh, jadi raja sudah si Ana nih. Biasa kakak. Lepas tu start dari situlah I realize yang bukan semua budak nakal nih dia mau diri dia yang jadi nakal. Tidak. Dia rasa ada something yang membuat diri dia menjadi nakal. Dia macam bagai teratai yang dikelilingi lumpur Pak. Sekelilingnya dipengaruhi oleh perkara-perkara yang negatif. Dia satu orang saja berdiri di sana. Macam mana dia mau berjalan kan kalau semua pun penuh dengan lumpur, dia satu orang saja cantik berdiri begitu. So that's my perspective bila saya nampak title budak nakal nih. So itu saja dari saya lah. Oke, indah apa kalau panjang-panjang. Asalkan kita boleh tahu juga lah kan pengalaman yang si Prisi pernah hadapi ini. Semoga kau punya adik pun one day he will find he will be better. He will soon be, dia akan bongkar akhirnya dia punya reputasi budak nakal. Dan akhirnya dilihat sebagai anak yang baik. Amin. Oke. So, saya mau tanya si Aldo lagi, indah apa aja kan? Oke, indah apa aja. Jadi, apakah cabaran di rumah yang paling memberi kesan kepada keadaan kau di sekolah? Pernah kan macam ada sesuatu yang berlaku di rumah kan sampai dia betul-betul mempengaruhi kau sampai ke sekolah? Saya rasa tidak, tapi saya rasa sebab saya kena label budak nakal, pengaruh dari rumah sebab saya telah terlampau sharing sama keluarga saya lah. Saya kan dorang tinggal jauh, jadi susah lah mau sharing masalah sama dorang. Jadi bila saya pergi sekolah, saya rasa macam mau kasih lupa masalah kan. Jadi saya terlampau bermain, buat masalah, macam bising lah, kuat mengacau. Saya rasa itu je. Enggak apa-apa kalau jawaban kau pendek, asalkan kita dapat tahu juga lah kan. Oke, ini macam soalan yang, ini macam sesuatu yang saya mau tahu lah. Kan kalau macam karena label sebagai budak nakal ataupun ada masalah, mungkin bukan masalah di sekolah tetapi ada masalah diri sendiri. Kamu orang adakah macam kamu orang cerita sama kamu orang punya parents gitu? Macam kamu orang kasih luahkan perasaan sama parents, like how do you feel, kamu orang rasa stress gitu, and then kamu orang minta mama bapak kau untuk comfort gitu. Oke, kalau bagi saya kan saya punya family ini bukan juga lah sangat sempurna sangat. Biasalah, nothing in this world is perfect kan. So kalau bagi masalah saya di sekolah, lagi-lagi masalah pribadi yang saya hadapi selama ini, kadang-kadang saya akan share kepada keluarga, kadang-kadang saya tidak akan share kepada keluarga, terutama sekali masalah saya yang lebih mendalami daripada di orang lah. Sebab bila saya mau kasih cerita kan,
Saya takut mungkin bila saya kasih bukan takut lah, tapi mungkin ada perasaan yang kau mau kasih luah, tapi kau tidak dapat. So, kadang-kadang saya akan spend time masa saya sendiri, saya akan ambil masa untuk berhening sekejap lah, ambil masa yang sangat senyap, to tenang, to calm myself down lah. Sebab bila saya mau cakap family saya, diorang pun ada masalah diorang sendiri. So, bila takkanlah saya mau cakap masalah saya, lepas tu mau kasih tambah lagi masalah saya di dalam hidup mereka tu sedangkan diorang sendiri ada beban diorang sendiri yang diorang perlu tanggung. So, lebih baik saya ambil dulu masa untuk hening sekejap. Mungkin saya juga from my belief, saya punya religion. Kalau saya akan ambil masa keheningan tu, maybe I will start a communication with God. I will throw all my problems away, not all my problems lah, but slowly solve the problems between me and God. God, always God first lah, and then second my family and myself. Kalau saya ada masalah sendiri, saya akan bagi tahu family saya lah. Macam buat apa saya mau fikir terlampau panjang. Kalau saya ada masalah memang sampai situ aja saya punya fikir. Saya nak mau kasih panjang lagi. Jadi memang kalau ada masalah yang betul-betul macam tersinggung, ya kah? Lebih kurang begitu. Macam begitulah, yang terasa tertekan gitu kan. Terus kau akan jumpa kau punya family. Kalau benda tu betul-betul macam tertekan bagi saya, baru saya jumpa parents saya lah untuk kasih settle sampai yang macam parents saya bagi nasihat dengan saya gitu. Mereka pun macam faham juga lah kan. Oke. Jadi untuk Aldo lagi, paling last sudah. Jadi saya jenis yang tidak terlampau sharing masalah sama keluarga. Tapi kalau tu masalah macam yang saya tidak dapat simpan di hati sendiri, saya mungkin sharing sama keluarga. Saya cerita lah, minta pendapat. Kalau contoh tu masalah, saya macam dapat selesai sendiri. Mungkin saya cari ketenangan. Macam saya buat perkara yang saya suka supaya saya lupa sama tu masalah. Bagus juga. Oke. Sekarang kita sudah mau akhir sudah segmen kedua kita. Banyak pula kita punya cerita nih kan, kita sampai meluahkan hati, sampai cakap tentang pengalaman lagi kan. Oke, jadi apa yang kita dapat daripada segmen kedua nih? Ialah kita bukan semuanya macam segmen pertama tadi, bukan semuanya nih memang sengaja kan untuk melakukan sesuatu. Mesti ada kisah yang tidak diketahui. Mesti ada yang macam mungkin disebabkan pengaruh daripada luar ataupun di dalam sekolah itu sendiri. Ada juga mungkin mungkin ada sesuatu yang tersinggung hati kita, and then kita buat begitu kan. Oke. Jadi kita berehat dulu lah sebentar sebelum kita masuk dalam segmen yang ketiga. Bye-bye. Semua, oke, kembali lagi kita untuk segmen yang ketiga. Paling last sudah nih segmen yang dipanggil sebagai dari masalah ke harapan. Untuk dalam English, from trouble to triumph. Oke. Jadi dalam segmen ini kita akan akhirnya tahu bagaimanakah budak-budak nakal nih, mereka akhirnya ubah sikap mereka. Mungkin ada yang mereka tidak sengaja kan, tetapi mereka lebih kasih baiki mereka punya sikap lah, dan juga mereka punya reputasi. Oke. Jadi sekarang kita mulai dulu sama si Azrul lah. Oke. Boleh, memang boleh. Oke. Jadi Azrul. Oke. Apa yang kau belajar daripada pengalaman yang kau lihat daripada pelajar-pelajar lain lah? Mungkin kau punya
kawan-kawan yang mungkin kena label sebagai budak masyarakat ataupun pelajar lain yang kena label sebagai budak nakal, and then bagi kau apa yang kau telah belajar lah daripada mereka? Bagi saya macam walaupun orang masih budak nakal, setiap dong punya step tu saya boleh nampak lah macam makin lama makin mengurang sebab kadang dorang pun macam pandai rasa malu lah bila kita yang sendiri dorang nak rapat tu rapat dengan dorang, tolong dorang, so dorang makin slow nak mau buat lebih teruk lah. Dong macam dong mau improve dong punya perangai gaya supaya nak mau lebih kepada kena label sebagai budak nakal. Okey. Jadi kau rasakan dia punya macam ubah sikap ni dia lebih kepada kesedaran kah ataupun ada macam dia memang macam kena suruh begitu? Kalau saya tengok lah dia macam berubah sendiri, dia pelan-pelan. Lagipun macam saya akan nampak juga kawan saya yang nakal-nakal gitu lah dalam kelas. So kadang saya akan bagi dorang nasihat lah, jangan buat gitu gini. So kasih improve mana yang patut. Tapi dong still macam makin lama bila saya tengok tu dong ada improvement lah. Tak lagi macam dulu lah yang senakal teruk begitu. Jadi diorang punya perbuatan makin baik, akan makin baik. bagus. Okey. Jadi ini mungkin sesiapa sajalah boleh jawab. Macam mungkin seseorang yang kamu kenal, mungkin pelajar lain yang kau kenal ataupun kawan-kawan kau yang sebenarnya budak nakal ni kan, ataupun mungkin kau sendiri bukan merupakan lah, di label sebagai budak nakal. Apa dari segi apa bentuk sokongan yang kau rasa yang lebih bermakna lah? Jalan dulu. Ay, Saya mau cakap dari tadi. Sebelah lah. Okey, terpaksa lah ladies first, silakan. Lepas saya Kak. Okey, boleh. Oke, soalan tadi pasal sokongan yang bermakna bagi murid yang bermasalah. Oke. Sebagai murid yang berjawatan, sebagai PRS lah. Sebagai PRS, bagi saya kan tugas kami itu tidak sebegitu banyak. Iya. Saya juga merupakan seorang kawan juga, dan bagi saya kan walaupun saya ada kawan dan saya juga ada tanggung jawab sebagai seorang PRS, saya tidak juga memberi banyak macam nasihat, kata-kata terhadap kawan saya sendiri, apatah lagi my bestie, my bestie lah. Walaupun masa dia orang berada dalam masa kesulitan, tidak juga berapa banyak saya buat, dan yang saya hanya mampu buat adalah mendengar daripada luahan yang dia orang sampaikan kepada kita. Sebab bila kawan sudah berada dalam situasi kesulitan sebegitu, mungkin kalau selalunya kan kalau macam grup kawan ni kan, dia mungkin diorang akan membawa pasal out of the topic bukan masalah diorang sendiri, sebab kadang-kadang masalah kita sendiri pun ada sesetengah yang berpendapat lain. Saya punya kawan ni dia perlukan saya, terus dia meluah perasaan dia kan, it means something deeply, that it means that she really trust really trust them lah. Ya, dia memang perlukan itu kawan. So itu antara kau dengan dia saja. So it more to deep talk than just regular talk. Ya, so saya rasakan bagi saya bila sudah dorang meluah dorang punya masalah, salah satu sokongan yang bermakna bagi saya untuk tolong saya punya kawan yang berada dalam kesulitan adalah salah satunya mendengar luahan dorang saja. Saya tidak boleh buat apa-apa selain daripada mendengar luahan dorang. Kalau bagi kata-kata pun tidak tahu pula apa isi hati diorang. Mungkin diorang tidak
mungkin orang terasa apa kata-kata kita, mungkin kita tidak tahu apa yang kita cakap, terus orang ingat yang macam oh kau perlu begini, kau perlu begini, kau perlu begini. So apa yang yang terbaik is listening to them jalah. Ya, itu saja. Oke. Ini pendapat daripada Sprisi. Untuk si Aldo pula ada? Oke, saya punya pendapat lah sebab saya bukan PRS kan. Jadi saya bagi pendapat je lah. Kalau bagi saya, kita bagi sokongan orang untuk terus berubah lah. Macam kita bagi sokongan lah, bukannya macam kau memang begitu gaya kau, tapi berubah lah. Jadi kita bagi sokongan supaya orang berubah untuk terus di arah yang lebih baik lah. Macam sokong supaya orang tidak buat hal yang sama lah lagi, supaya orang tidak kena label budak nakal, macam bagi nasihat. Itu aja lah. Oke. Jadi untuk si Azrul pula ada? Kalau pendapat saya kan macam si Prisi ya gitu. Lagipun kalau mau kasih dia, tolong dia apa nih berubah pun takut dia tidak selesa apa. Sebab nanti kalau kita suruh dia berubahlah kau, jangan lagi kau buat begini, takut nanti dia macam terganggu. Dia terasa. Terasa macam kenapa mau paksa-paksa itu. Lagipun kalau boleh bagi saya macam saya bagi nasihat macam slow lah, tidak juga yang terlampau memaksa gitu. Oke. Jadi lepas dengar jawapan daripada 3 panelis kita tadi kan, saya boleh saya boleh setuju juga lah yang bahwa macam dengarkan dia lebih penting lah. Dia macam satu bentuk sokongan kan, yang macam walaupun dia punya it's just a small act, dia punya perbuatan yang macam kecil saja, kita dengar saja mereka kan, tapi dia macam dia sesuatu yang bermakna untuk kita, begitu kan. Sebab ada sesuatu yang macam kita betul-betul simpan dalam hati yang kita mau kasih tahu orang, tapi kita takut kan, sebab kita takut apa kalau orang dengar dia mungkin judge kita kan, dia mungkin pikir ya apalah dia orang ni macam pikir-pikir sebegitu, dia orang ni rasa begitu kan. Tapi pada waktu yang sama kan, apabila kita mendengar luahan hati orang lain, orang itu kan dia akan rasa lebih senang hati dengan dia orang lebih senang hati tanpa kita tahu kah tidak kan. Oke. Sekarang saya mau tanya kepada si Aldo lah. Oke. Adakah terdapat macam seseorang kah, satu detik kah, satu masa, ataupun macam satu kesedaran yang telah membawa kau macam untuk berubah? Mungkin suatu hari yang macam berlaku kah, ataupun ada orang untuk kasih tahu kau gitu, dan kau akhirnya macam kau berubah kau punya sikap budak nakal gitu kah? Untuk seseorang mungkin saya punya mami lah. Dia bagi nasihat untuk berubah, sama jangan terlampau jangan terlampau masuk campur dengan masalah, jangan terlampau buat masalah lah. Tapi ada juga lah persekitaran saya yang ubah saya untuk tidak terlampau nakal kan. Mungkin dari kawan-kawan saya juga yang satu kelas saya sekarang, dorang lebih ke yang terlampau belajar bahkan. Jadi dari dorang saya belajar yang supaya jangan terlampau masuk di masalah yang boleh buat saya kena label sebagai budak nakal. Bagus juga kan kalau begitu ibu bapa memberi nasihat kan, mendengar dan memberi nasihat. Oke. Sekarang ini untuk si Azrul pula balik. Banyak pula si Azrul karena cakapnya hari. Sian. Kenapa? Jadi apa pesanan kau kepada pelajar lain yang mungkin sedang terjebak dalam tingkah laku yang salah? Yang mungkin dorang ni memang betul-betul sengaja lah untuk jadi budak nakal kan. Jadi kau ada apa-apa pesanan untuk memberikan kepada mereka?
Kalau pesanan saya enggak juga apalah. Saya pun susah juga mau apa bagi. Kenapa lah? Mungkin kan macam kita cakap tadi itu kan, sebab kalau kita mau beri nasihat, beri kata-kata pun takut nanti Ada yang tak selesa. ada yang tidak selesakan. Jadi kita kalau itu pelajar, murid ataupun orang tua datang kepada kita, mereka kasih tahu kita yang macam apa yang mereka rasa gitu kan, apa sebab mereka buat di sebalik dorang punya tingkah laku tu kan. Jadi macam tadi jugalah kita mendengar saja kan. Oke, sekarang kita sudah mau habis sudah kan segmen yang ketiga. Mau anu lagi nih, mau balik sudah nih. Kenapa? Saya memang tahu nih, semua orang mau balik sudah nih, balik rumah terus rehat. Oke, jadi tanpa membuang masa lagi, sekarang kita tutup segmen yang ketiga dan akan masuk ke penutupan. Oke. Oke. Sekarang mau penutupan sudah nih kita punya episode kan. Jadi sepanjang segmen-segmen kita tadi tuh, kita sudah dengar pandangan para panelis kita lah tentang mereka punya pengalaman, apa yang mereka telah lihat daripada budak nakal-nakal nih kan. Jadi, oke, ini kalau Indah pas saya tanya soalan sikit-sikit juga lah kan, Oke, ini untuk semua orang saja nih, semua orang boleh jawab. Jadi kalau kamu boleh ubah sesuatu tentang cara pelajar-pelajar yang budak nakal nih kena layan, apa yang kamu akan ubah tentang mereka? Ya macam maybe kamu orang macam mungkin mereka ni yalah memang budak nakal kan. So macam sesuatu yang kau ubah mereka mungkin dari segi tingkah laku kah, ataupun mereka cara cakap mereka ni sangat kasar, terus kau cakap sama dia orang macam boleh kasar-kasar tapi jangan terlalu melebih kah gitu, ataupun murid-murid yang selalu macam tidak menghormati guru gitu, apa yang macam kau akan ubah tentang mereka? Ada apa-apa, ada sesiapa yang volunteer untuk jawab? Ada sesiapa? Prisi mungkin? Ladies first. Aduh, ladies first. Oke. Ladies first bilang si Azrul. Oke, saya first. Harap SPM pun first ah. Kalau bagi silakan. Kalau saya mau kalau saya boleh ubah, kalau saya boleh ubah, mungkin bagi saya not too much lah. Saya akan berusaha sedaya upaya untuk membimbing dia lah. Saya sebagai seorang PRS juga, saya akan berusaha untuk membimbing rekan saya menuju ke arah kecemerlangan dan jauhi daripada perkara-perkara yang negatif yang boleh menyebabkan diri dia terpengaruh lah. And then mungkin proses ini bukan juga semua strike beginilah kan, kasih ubah dia, mungkin secara perlahan-lahan, because proses takes time kan. And then the process every process happens for a reason. So itulah tindakan saya yang saya akan buat kepada kawan saya untuk mengubah lagi pribadi dia untuk menjadi pribadi yang lebih baharu dan baiklah. Oke. Sekarang sudah Prisi. Yang dua lagi ini ada apa-apa? Kalau saya akan macam even kalau still kena cakap label macam mana, kalau kena anggap masih budak nakal, saya akan macam janganlah, walaupun jangan ambil hati lah, jangan kasih perkataan tu melekat dalam fikiran. Kalau ada orang cakap kau budak nakal, kau buat je yang kau boleh buat. Macam contoh tolong cegok kah,
apakah yang kasih bagus perangai itu daripada tambah teruk. Takut nanti yang kalau dah ubah nanti dong cakap-cakap lagi di belakang yang tak tahu lah. Sebab kalau tak diubah pun kadang boleh lebih teruk je kan. Kalau saya akan bagi dia pelan-pelan ubah diri tu, mana yang patut tolong cikgu kah atau yang kasih macam mana, jangan ikut yang kawan-kawan kau yang lain gitu loh, yang nakal tambah nakal lagi. Takut nanti kalau sudah dibagi nasihat takut dong tak dengar, dong kasih biar je gitu. Oke, jadi untuk si Aldo ada. Kalau pendapat saya lah, ubah mindset dorang. Macam kasih tahu dorang itu hanya label. Dorang tidak tahu dalam diri dorang tuh ada yang lebih baik. Jadi jangan biar label budak nakal tuh yang menentukan identiti diri dorang lah kan. Silakan. Oke, ini semua yang macam bukan saja pendapat tapi macam pesanan yang baik juga lah kan, kepada yang kepada semua kepada penonton yang sedang menonton kita punya episode sekarang lah. Jadi sebelumlah kita akhir kita punya episode, jadi label budak nakal ni kan, ini dia punya rumusan lah sepanjang episode ni. Dia macam budak-budak nakal ni kan, dorang sebenarnya bukan nakal pun, cuma dorang macam dorang kena apa ni, misunderstood. Mungkin mereka telah macam mereka melakukan sesuatu tetapi mereka bukan tidak sengaja lah, tapi macam ialah begitu.